Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Mau Mencoba Channel. Di kesempatan kali ini guys, aku pengen ngenalin ini ya, mau ngenalin playlist terbaruku. Playlist judulnya adalah Ruang Obrol. Jadi dimana nanti playlist Ruang Obrol itu bakal jadi tempat aku ngisi konten tentang ngobrolin banyak hal, ngobrol dengan mungkin orang, kalau ketemu orang siapapun itu, dan mudah-mudahan itu jadi wadah yang hidup lah di channel ini. Oke guys, itu sedikit opening dari aku, dan di kesempatan kali ini mungkin jadi video pertama yang bakal mengisi playlist dari Ruang Obrol. Aku pengen ngobrolin tentang tips memilih tempat kos. Ini berkaitan sama dunia anak kos. Jadi berhubung aku juga masih jadi anak kos, jadi aku merasa bahwa pengen banget rasanya ngebagi pengalaman, ngobrolin pengalaman ini, dan mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama dan kita bisa saling sharing ya. Teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar jika teman-teman punya pengalaman seputar dunia kos yang seru ya, kayak gitu. Oke. Di kesempatan kali ini aku ingin membagikan ya sebuah tips memilih tempat kos. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya guys. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi tips memilih tempat kos itu yang pertama itu kalian harus tahu ya tujuannya buat apa. Tujuan orang kos tuh macam-macam. Tapi kalau saya pribadi, pertama karena saya kerja di suatu kota, kemudian pertama di tempat kerja tidak menyediakan mes untuk saya tinggal, maka karena saya butuh tempat tinggal, tempat tidur ya, tempat bernaung, tempat makan, maka saya putuskan untuk memilih kos. Kenapa kos bukan kontrakan? Karena pertama masih tinggal sendiri ya, masih sendiri. Ya, masih sendiri. Ya, efektifnya adalah jadi anak kos, guys. Jadi nggak ngontrak. Kalau ngontrak kan identik dengan banyak teman, kemudian ngontrak rame-rame ataupun sudah punya istri. Ya, punya istri. Oke, next. Kemudian guys, yang kedua adalah pertimbangan ketika kalian memilih tempat kos. Jangan jauh-jauh dari tempat kerja kalian. Kenapa? Karena itu menurut aku, kita cari tempat kos tuh kalau bisa yang dekat ya. Jadi efektif. Pertama hemat. Kedua mungkin keuntungannya adalah ketika kalian dekat dengan tempat kerja, kos-kosannya, maka kalau ada suatu waktu ada perlu atau ambil barang yang tertinggal, itu mudah, itu cepat. Jadi itu tips yang kedua, lebih efektif guys. Kemudian yang ketiga, di sini aku mulai mencatat ya bikin kontennya guys supaya rapi dan terstruktur. Iya. Baiklah, yang ketiga adalah memilih yang sesuai budget kantong. Ya, kalau aku secara pribadi ya milih kos-kosan itu, yang pertama aku nggak lihat fasilitasnya dulu, aku nggak lihat seberapa kerennya kos-kosan tersebut. Tapi yang kupilih adalah, kan kita tahu tuh kalau misalnya kita baru di kota tersebut, kita harus punya banyak referensi nih terkait kos-kosan yang harga kos-kosan tuh, kayak misalnya kalau standar di kota ini sih sebenarnya sekitar 500.000 sampai dengan 600, 6,5 kayak gitu. Cuman sebagai anak bukan dari latar belakang darah biru, jadi yang saya pikirkan adalah kembali ke tujuan ya, bahwa saya ini sebenarnya hanya butuh tempat tinggal. Yang penting ada tempat tinggal, buat istirahat dan makan udah cukup. Berarti saya harus menyesuaikan kantong. Kalau bisa kita menekan biaya
kos-kosan itu lebih murah, maka keuangan kita yang lain gitu bisa kita alihkan ke keperluan-keperluan yang lain. Karena nanti masalahnya banyak kan, juga harus berapa operasional makan tiap bulan. Jadi menurut aku sih kalau memilih kos-kosan itu tidak perlu yang terlalu wow, apalagi cuma ditinggali sendiri. Oke, jadi itu guys, jadi harus sesuaikan dengan budget kantong kamu. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pastikan bahwa kos-kosan tersebut itu memenuhi fardu ain, bahasanya terlalu berat. Maksud aku sesuatu yang wajib ada, kayak gitu. Misalnya kayak kamar, pasti ya kamar, kemudian penerangan dari segi listrik. Jadi kalau bisa listrik sudah include, jadi tidak bayar sendiri. Tapi rata-rata kos juga udah include kayak gitu ya. Kemudian toilet penting banget. Sumber air itu harus kencang 24 jam. Intinya ngalir terus lah. Karena itu keperluan wajib. Ya aku pikir itu sih yang paling penting dari segi fasilitas standar yang harus ada. Sama satu lagi mungkin adalah kalian juga harus melihat kondisi keamanan ya. Nah, informasi tersebut mungkin teman-teman bisa gali itu dari yang punya kos, kemudian info-info dari teman-teman kos yang sudah lama di situ, apakah daerah tersebut aman gitu loh. Kalau misalnya kita simpan motor di situ, kemudian naruh benda-benda di situ tuh aman kayak gitu. Itu tips yang keempat ya. Kemudian yang next selanjutnya, ini yang penting juga, dekat dengan tempat kalian belanja, logistik. Maksudnya karena gini ya guys, kalau kita sudah jadi anak kos, itu kemampuan kita untuk memasak itu biasanya terbatas ya. Nanti video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kiat-kiat ya, atau trik tips bagaimana kita hidup sederhana tapi kita tetap hidup di kos dan juga hemat pastinya. Tapi itu next video ya. Oke, yang kita bahas tadi adalah dekat dengan tempat belanja makanan. Jadi yang kumaksud di sini adalah usahakan kos kalian itu jangan berada di lokasi yang jauh dari tempat-tempat belanja kayak gitu ya. Minimal ada warung daeng lah. Warung daeng itu maksudnya adalah warung-warung yang menyediakan kayak logistik gitu loh, kayak minuman, atau ada beras kiloan lah, atau mie standar, roti yang kayak gitu. Dan juga kalau bisa dekat sama kayak yang penting itu sebenarnya sayur guys. Kalau di kota tempat aku tinggal ini, tempat aku ngekos ini, memang banyak warung-warung yang menyediakan dia itu kayak gini loh. Kalau kita misalnya beli itu bisa beli sayurnya aja atau beli lauknya aja. Nah, itu sangat-sangat efektif. Dan menurut saya sebagai anak kos itu murah banget. Jadi memenuhi gizi kita juga. Kita bisa milih banyak variasi menu. Ya, hari ini kita beli sayur ini. Ya katakanlah kita beli 5.000 untuk sayurnya, 5.000 untuk lauknya, itu bisa 2 kali makan sih guys kalau menurut aku. Jadi itu tips dari aku untuk memilih tempat kos ya. Kalau ada yang terlewat ataupun ada yang mau ditambahkan, teman-teman bisa komen di bawah. Sekali lagi ini adalah media sharing buat kita. Mungkin teman-teman juga ada yang senasib sebagai anak kos, dan gitu aja guys. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you. Bye.